Kamu tuh gimana? Udah Pak, udah mulai Pak. Kita membahas kemarin simulasi di pembangkitan dulu kita ganti lah. Itu tak membangkitkan. Kalau kemarin simulasi pembangkitan. Kita hanya membangkitkan. Iya kan cuma. Jadi kita hanya setiap kata itu memang harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kata bangkit tapi tak ada membangkitkan, apalagi itu judul. Jadi perlu kita luruskan ya apa yang sudah dikerjakan itu. Apa judulnya kemarin? Simulasi pembangkitan plasma argon fase Simulasi pembangkitan plasma argon fase plasma termal pada kesetimbangan termodinamika melalui analisis termodinamika melalui analisis kontinuitas densitas argon. Ini saya perbaiki lagi. Kita buat simulasi plasma argon fase plasma termal ionisasi lah. Saya ulangi, simulasi ionisasi argon fase plasma termal pada kesetimbangan termodinamik dengan persamaan kontinuitas densitas argon. Itu aja lah. Persamaan kontinuitas ini terlalu banyak. Simulasi ionisasi argon fase plasma termal pada kesetimbangan termodinamik dengan persamaan kontinuitas. Ya. Oke ya. Udah direkam? Udah Pak. Baik. Kita cerita simulasi ini terkait dengan pekerjaan untuk menyelesaikan beberapa bab ya. Tapi saya cerita ini bab 2 aja dulu. Pada bagian bab 2 inti dari cerita simulasi ini, perlakuan untuk melakukan simulasi pada suatu sistem persoalan fisika, yaitu menyelesaikan masalah fisika itu dengan menggunakan suatu pemodelan. Pemodelan yang dimaksud adalah melakukan perkiraan atau menyiapkan suatu perangkat sederhana yang dikenal dengan model, bagaimana suatu peristiwa bisa diselesaikan dengan secara sederhana melalui persamaan fisika yang didekati pada solusi numerik. Solusi numerik juga menggunakan suatu metode yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat akurasi yang diinginkan agar error semakin kecil. Simulasi dalam bentuk awal pemodelan itu adalah berbentuk persamaan fisika. Kemudian diketahui adanya suatu metode untuk mendapatkan solusi numerik ini. Persamaan fisika itu memberikan hasil pendekatan yang lebih sederhana untuk mencapai kebenarannya. Bentuk pemodelan ini pun akan diselesaikan dengan melihat beberapa pertimbangan, diantaranya adanya batasan
masalah. Sehingga batasan masalah itu akan diketahui apabila kita melihat adanya batasan waktu atau batasan dimensi. Nah, bentuk pemodelan kemudian dilanjutkan dengan menghitung besaran. Yang besaran itu sudah ditentukan dengan solusi numeriknya dan metode yang ditentukan dalam numerik tersebut. Pemodelan juga memberikan hasil yang diperoleh melalui simulasi. Yang simulasi itu menggunakan komputer. Melalui komputer, perhitungan simulasi didekati dengan menggunakan. Jadi, agar solusi pemodelan dengan komputer dan MATLAB ini bisa diperoleh, maka MATLAB ini akan dikerjakan dengan sebuah coding, di mana coding baru bisa berjalan apabila sudah punya flowchart. Isi dari flowchart dijelaskan pada persamaan dan solusi persamaan yang sudah ditentukan pada pemodelan di atas atau yang dijelaskan sebelumnya. Nah, bila solusi ini diperoleh, maka kita akan mendapatkan suatu hasil simulasi atau pemodelan yang dibuat tadi menghasilkan suatu produk atau grafik dalam bentuk fungsi sesuai dengan coding yang kita nyatakan. Hasil produk atau grafik fungsi yang disebutkan, misalnya fungsi X, itu adalah hasil perhitungan oleh komputer yang dikontrol oleh simulasi ini pada pemodelan yang kita siapkan. Nah, hasil simulasi juga menunjukkan adanya error, adanya batasan yang tidak sempurna, yang tidak bisa mendekati posisi atau kondisi maksimal karena dia bersifat numerik. Numerik adalah pendekatan kepada hasil error yang kecil atau menuju eksak yang biasa dikerjakan dengan analitik. Nah, simulasi model ini pun memberikan hasil yang harus divalidasi agar tingkat kebenarannya dapat diperoleh sebagai suatu bentuk perbandingan dari hasil yang didapat dengan validasi yang dikerjakan pada hasil pembanding. Bisa validasi itu ditunjukkan kebenaran dalam bentuk teori, atau juga bisa diarahkan validasi itu dengan melakukan suatu komparasi atau perbandingan yang diperoleh dalam eksperimen. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan penyelesaian simulasi. Satu. Yang kedua, saya cerita tentang ionisasi argon. Argon adalah satu gas mulia di mana tidak memiliki keadaan kovalen atau logam karena elektronnya terisi penuh baik dalam bilangan kuantum utama sampai kepada kuantum spin. Argon adalah gas dengan simbol Ar, dapat melakukan matikan sebentar. Halo. Ionisasi argon adalah peristiwa pengionan pada atom argon yang dapat mengalami pelepasan elektron terluar. Bila ionisasi argon terjadi, maka elektronnya lepas bisa 1, 2, dan seterusnya dalam level energi elektron yang melintasi inti atom.
Argon dapat mengalami ionisasi dengan berbagai bentuk, tapi paling utama adalah energinya yang terbesar mengalahkan energi ikat elektron pada inti atom argon, sehingga gaya Coulomb yang tidak kuat, gaya sentrifugal yang terlalu berlebihan, sehingga elektron dapat awalnya tereksitasi, namun pada tingkat energi yang lebih besar dari sumber ionisasi tersebut, sehingga dia elektronnya lepas meninggalkan atomnya. Dan elektron terlepas ini dikenal dengan ionisasi, dapat terjadi dari berbagai sumber. Baik sumbernya secara elektromagnetik, bila elektron terpental dengan kekuatan medan magnet, atau juga dengan kekuatan medan listrik. Juga bisa terlepas secara mekanik apabila ada momentum atau akustik, dan juga bisa terlempar karena adanya energi kinetik dalam bentuk termal. Dua keadaan elektromagnetik dan mekanik adalah sumber utama di mana proses ionisasi dapat terjadi. Secara kuantifikasi, ionisasi argon adalah tergantung kepada sumber energi dan tergantung kepada karakteristik argon dalam struktur atom maupun kondisi di mana lingkungan argon itu berada. Wujud atom yang terionisasi, satu partikel yang terionisasi, belum didapatkan makna sebuah plasma. Tetapi plasma argon dalam bentuk ionisasi dapat disebut bila gugus argon itu dalam jumlah yang banyak densitasnya, seperti densitas argon 10⁵ partikel per meter kubik, atau juga bisa 10⁻20 partikel per meter kubik. Nah, apabila plasma argon itu terpenuhi, maka banyak karakteristik yang dirasakan kepada gugus argon. Seandainya argon ini memiliki atom yang banyak, sehingga tumbukan-tumbukan partikel kinetiknya dapat menghasilkan energi kinetik dan energi termal. Bila atom itu bertumbukan cukup kuat, disebabkan oleh sumber luar maupun oleh sumbernya sendiri, maka suatu ketika dapat terionisasi sebagian atau terionisasi keseluruhan. Dan saat argon tadi terionisasi dalam jumlah yang banyak, di atas 10⁻20 partikel per meter kubik, maka sebagian besar tumbukan itu berasal secara kinetik. Momentum-momentumnya memungkinkan terionisasi satu sama lain, bukan disebabkan oleh efek kemagnetan, tapi adalah efek kelistrikan. Dan pada saat jumlah argon yang banyak tersebut, maka kita dapat golongkan dia dalam kelompok argon dalam plasma termal. Plasma termal adalah plasma di mana susunan partikel mendekati tekanan atmosfer, di mana partikelnya cukup besar jumlahnya dan energi kinetiknya cukup besar. Bila terjadi ionisasi pada sejumlah partikel argon pada plasma termal, dikenal dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Kenapa Maxwell-Boltzmann? Karena distribusi itu menyebutkan temperatur elektron dan temperatur ionnya, baik ion dalam jumlah satu elektron terlepas maupun lebih dari satu elektron lepas, dapat dinyatakan bahwa temperaturnya sama. Karena sebagian besar tumbukan itu menghasilkan ionisasi, walaupun juga ada unsur fotonnya menambah ionisasi tersebut.